Sejumlah driver ojek online menggeruduk tempat ojek pangkalan di kawasan Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam aksinya, para pengemudi ojol ini merusak spanduk hingga membakar sejumlah barang. Aksi perusakan ini sebagai buntut penganiayaan terhadap salah seorang pengemudi ojek online yang sedang membawa penumpang pada Minggu malam. Peristiwa itu mengakibatkan penumpang perempuan terjatuh hingga harus dirawat di rumah sakit. Tak sampai di situ, para pelaku pun sempat menganiaya driver ojek online, namun akhirnya dipisahkan oleh warga setempat. Korban, seorang perempuan inisial I, umur 19 tahun, sedang dirawat di Rumah Sakit Islam. Untuk kepala itu karena terjatuh dari kendaraan motor, jadi ada beberapa luka di wajah dan kepala belakang. Kasus ini sudah dalam penyelidikan pihak kepolisian yang sedang mengumpulkan bukti-bukti serta keterangan dari para saksi. Polisi juga masih menunggu kondisi korban kembali pulih guna mendapatkan keterangan tambahan. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, 6 pengendara motor dan seorang pengayuh sepeda angin jadi korban aksi ugal-ugalan pengemudi mobil mewah di Surabaya, Jawa Timur. Sementara di Malang, 4 orang tewas akibat kecelakaan antara bus pariwisata dengan truk. Satu unit mobil mewah terekam kamera mobil melaju ugal-ugalan hingga menghantam pengayuh sepeda angin di kawasan Pakuwon City, Surabaya. Akibatnya, korban Prasetya Ningsih 61 tahun menderita luka parah di kepala dan sekujur tubuh. Ternyata sedan mewah ini juga terlibat kecelakaan beruntun dengan sejumlah kendaraan di Jalan Raya Kenjeran. Akibatnya 6 pemotor menderita luka parah. Tak hanya itu, 3 unit minibus syarat penumpang juga menjadi korban. Bahkan 1 unit minibus terperosok ke sungai. Laju mobil mewah baru berhenti setelah menabrak sepeda motor dan trotoar. Warga yang emosi berusaha menghakimi pengemudi Septian Ukiwijaya 29 tahun yang diduga mengemudi dalam kondisi mabuk. Polisi sempat kesulitan mengevakuasi pelaku karena massa yang emosi mengepung pintu keluar sebuah perkantoran tempat pelaku diamankan. Kondisinya sudah pecah di kepala. Jadi kita upaya pengejaran dari Kenjeran, ternyata ada korban tabrak beruntun. Yang pertama di depannya dealer Suzuki, ada sepeda motor, ada Gojek di situ, ada laki perempuan, terus ada mobil warna putih nyemplung di kali, yang lagi Nissan warna hitam itu hampir nyemplung. Yang terakhir di depan. Pengemudi sedan mewah kini masih menjalani pemeriksaan di unit Laka Lantas Polrestabes Surabaya. Sedangkan seluruh korban dilarikan ke IGD RSUD Dr. Sutomo Surabaya untuk menjalani perawatan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Kecelakaan maut melibatkan sebuah bus pariwisata dengan truk pengangkut pakan ternak di kilometer 7700 Jalan Tol Malang Surabaya Senin sore. Sejumlah warga langsung berupaya mengevakuasi penumpang yang mengalami luka-luka. Bus yang mengangkut puluhan pelajar dari SMP IT Darul Quran Mulia Putri Bogor ini menabrak bagian belakang truk hingga rusak parah. Sedangkan truk pengangkut pakan rusak di bagian kanan. Akibat kecelakaan 4 orang tewas, 2 korban sopir dan kernet, sedangkan 2 orang lainnya penumpang dari pihak sekolah. Diduga kecelakaan terjadi akibat truk dari arah selatan menuju Surabaya tidak kuat menanjak. Truk lalu mundur dan dihantam bus pariwisata asal Gunung Putri Bogor. Truk itu dihentikan oleh sopir dan diganjal ban bagian belakangnya, namun ternyata ganjalannya tidak sempurna sehingga tidak kuat. Akhirnya truk yang tidak kuat nanjak ini mundur tidak terkendali. Saat mundur tidak terkendali ini, sopir truk berusaha untuk mengevakuasi atau menghandle truknya, namun sudah terlambat karena ada bis dari belakang, bis Tirto Agung, yang juga melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi, sehingga benturan ataupun tabrakan tidak terelakkan. Hingga saat ini puluhan penumpang bus masih menjalani perawatan di RSUD Lawang dan RSUD Prima Husada. Sedangkan korban meninggal dunia dibawa ke RSUD Dr. Saiful Anwar.
Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Satu unit ambulans milik klinik kesehatan raib dicuri maling di Pasuruan, Jawa Timur. Sementara di Sidoarjo, 2 maling motor panik akibat terpergok korbannya saat beraksi. Kamera CCTV merekam aksi pencurian ambulans milik klinik Ar-Rahmah di Jalan Lumba-Lumba, Kelurahan Bendo Mungal, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Pelaku yang diduga beraksi seorang diri membawa kabur ambulans setelah merusak gembok pembatas parkir. Kasus pencurian ini telah dilaporkan pemilik yayasan ke polisi. Ternyata pagar kita itu dibobol. Nah, saya minta jangan sini ada saya minta yang dari tetangga yang ini kita lihat dari biasa. Pada tetangga mobil itu keluar dari sini sekitar jam 4 lewat 59. Hingga kini polisi masih memburu pelaku dan melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan saksi dan memeriksa CCTV. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Dari rekaman CCTV, seorang pelaku curanmor berusaha menggasak sebuah sepeda motor yang diparkir di teras rumah di Desa Sambibulu, Kecamatan Taman Sidoarjo, Jawa Timur. Beruntung aksi pelaku terpantau korban melalui CCTV yang langsung menghampiri saat tengah merusak kunci motor. Berbekal kayu, korban berusaha melawan dan menangkap pelaku dan satu rekannya. Pelaku pun meladeni serangan korban dengan mengayunkan senjata tajam ke arah korban hingga akhirnya pelaku lolos dari kejaran. Kedengeran motor berhenti gitu Pak di depan rumah. Terus? Inisiatif saya langsung buka CCTV gitu Pak ya, gini seret loh. Ternyata itu ada yang berusaha merusak pagar itu. Nah itu tiba-tiba langsung saya keluar dari samping itu, nggak ada persiapan apa-apa ya. Bawa tongkat kecil lah seadanya itu buat membela diri saya sih, cuma itu. Guna memberikan peringatan kepada warga lain, video aksi pelaku tersebar hingga viral di media sosial. Namun korban tidak melaporkan kejadian ini ke polisi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan. Lagi, seorang dokter koas kembali berulah dengan menganiaya pedagang roti bakar di Medan, Sumatera Utara. Diduga oknum tersebut juga pernah viral lantaran ribut masalah parkir dengan pengunjung rumah sakit. Kamera pengawas merekam aksi brutal seorang dokter koas menganiaya pedagang roti di Jalan Perintis Kemerdekaan, Medan, Sumatera Utara. Sebelum insiden terjadi, pelaku sempat membeli roti bakar pada sore hari. Namun saat malam, pelaku datang kembali ke lokasi dengan membawa 2 potong sisa roti yang dilemparkannya ke korban sambil mengamuk dan menganiaya. Korban dicakar hingga dijambak. Warga yang berusaha melerai pun sempat jadi sasaran amuk pelaku. Bawa sisa makanan gue potong lagi. Habis itu dia nggak ada ngomong komplain apa-apa, dia langsung mencakar saya, terus menjambak sama menendang. Habis itu saya nanya, kenapa kak, komplain apa, masalah apa, diceritakan baik-baik, malah marah-marah, teriak-teriak, nggak jelas. Habis itu terakhir, dia mau pergi baru dia ngomong, itu dibakar sedikit kali, banyak. Diduga pelaku adalah dokter koas yang pernah viral pada tahun 2023 lalu terkait masalah parkir dengan pengunjung rumah sakit Pirnga di Medan. Akibat peristiwa ini korban alami luka di tangan, kening, dan kaki. Korban pun telah melakukan visum dan melaporkan kasus penganiayaan ke Polrestabes Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Akibat pengaruh narkoba, seorang ayah tiri tega aniaya balita hingga patah tulang di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sementara di Bengkulu, seorang bocah curi motor untuk bertemu sang ayah yang telah lama tak berjumpa. Balita berusia 2 tahun 8 bulan ini menderita patah tulang di kaki kirinya hingga harus dirawat di RSUD Padang Pariaman. Bahkan balita juga sempat mengeluh jika dadanya juga sakit. Hasil pemeriksaan sementara, korban dianiaya ayah tiri BNP 33 tahun saat ditinggal istrinya belanja sayuran di kawasan Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung. Akibat kurangnya peralatan, korban harus dirujuk ke rumah sakit di Kota Padang untuk penanganan lebih intensif.
Namun keluarga mengaku terkendala biaya karena BPJS tidak berlaku terkait kekerasan dalam rumah tangga. Pas nyampe rumah anak saya udah kayak nafasnya udah satu-satu, dan posisi kakinya pas saya angkat udah kayak remuk gitu pahanya, Pak. Di situ saya nanya, anak diapain? Dia bilang nggak ada apa-apain, malah sampai berantem bilang nggak ada. Saat ini pelaku sudah diamankan dan masih menjalani pemeriksaan terkait motif dari aksi penganiayaan. Namun hasil tes urin, pelaku positif memakai narkoba. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Sudah lama dia pantau ini rumah Ayu sudah berapa kali. Aksi seorang bocah berusia 11 tahun di Kota Bengkulu saat tengah mencuri motor milik tetangganya di Kelurahan Bentiring viral di media sosial. Bocah ini nekat membobol plafon rumah lalu membawa kabur sepeda motor serta sebuah ponsel. Motor curian dibawa pelaku melintasi 2 kabupaten dari Kota Bengkulu menuju rumah kakeknya di Palembang. Dalam perjalanan, pelaku terlibat kecelakaan. Lantaran videonya viral, bocah tersebut dikenali warga dan diserahkan ke polisi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku nekat mencuri lantaran ingin menjumpai sang ayah yang tinggal bersama kakeknya di Palembang usai bercerai dengan sang ibu. Ya memang niatnya kita mendalami apakah ada orang lain, ada otak dari kejadian ini selain dari anak kecil, kita masih dalami. Dan ini kita Pelaku diperiksa di Polsek Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu guna mendalami motif lain pelaku nekat mencuri. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Viral di media sosial, 2 remaja balap liar di Jalan Samsul Arifin, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Kedua joki balap liar memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Namun karena diduga menghindari penonton yang jaraknya terlalu dekat, kedua sepeda motor akhirnya bersenggolan. Keduanya pun terjatuh hingga menabrak pembatas jalan serta penonton lainnya. Dalam peristiwa itu, 1 orang meninggal dunia saat akan dibawa ke rumah sakit. Sementara rekannya terluka setelah jatuh ke got. Terkait peristiwa tersebut yang melibatkan 2 pengendara, salah satunya adalah korban J menggunakan kendaraan Scooby, yang mana dari peristiwa tersebut korban sempat dibawa lari ke rumah sakit. Anggota Polres Sampang saat ini masih mencari rekan korban yang terlibat aksi balap liar tersebut. Polisi juga meminta kepada pihak orang tua untuk berperan aktif mengawasi anak-anaknya agar tidak terjerumus perilaku negatif. Dari Sampang, Jawa Timur, Fotoraman, iNews melaporkan. Kamera CCTV merekam aksi Dani Setiawan, 37 tahun, saat menguntit korban yang tengah berjalan bersama putrinya di gang sempit kawasan Cimahi. Pelaku tiba-tiba memegang dan meremas bokong hingga korban berteriak. Usai beraksi, pelaku langsung melarikan diri dengan sepeda motor yang ditumpanginya. Aksi asusila ini pun viral dan kurang dari 24 jam, polisi menangkap Dani di rumahnya. Yang disampaikan baru sekali, ya. Namun sampai dengan saat ini tentu saja kami masih menunggu, masih kita dalami dan kita masih menunggu. Apabila ada korban-korban lain, ya masyarakat sekitar atau masyarakat yang wilayah hukum Polres Cimahi. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman pidana penjara paling berat 4 tahun dan denda 50 juta rupiah. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pesepeda perempuan asik goes di jalur mobil Jembatan Suramadu, Jawa Timur. Aksi itu membahayakan pesepeda karena bisa terhempas angin kencang, apalagi ketika cuaca buruk seperti saat ini. 2 orang pesepeda wanita
asyik goes melintasi jembatan Suramadu menuju Surabaya. Mirisnya lagi, mereka bersepeda di jalur khusus roda 4. Seakan tak peduli dengan kendaraan-kendaraan, mereka bahkan saling merekam satu sama lain untuk diupload di media sosialnya. Ironis, saat pesepeda motor mulai tertib tidak masuk jalur mobil, para pesepeda ini malah asyik goes di jalur cepat. Dari keterangan warga, pesepeda biasanya ramai lintasi jembatan Suramadu saat memasuki masa liburan seperti saat ini. Mereka datang dari Surabaya di pagi hari dan kembali di siang harinya. Selain membahayakan orang lain, bersepeda di jembatan Suramadu juga membahayakan diri sendiri karena rawan terpaan angin kencang, apalagi saat cuaca buruk. Polisi pun mengimbau agar setiap pengendara dan pengguna jalan menaati peraturan yang ada demi keselamatan bersama dan keamanan berkendara di jalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto dikabarkan ditetapkan KPK sebagai tersangka. Ia diduga terjerat kasus suap yang juga melibatkan buronan Harun Masiku. Surat perintah penyidikan terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto dikeluarkan KPK pada 23 Desember. Hasto dikabarkan telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga punya andil dalam kasus dugaan suap bersama Harun Masiku terhadap Wahyu Setiawan yang saat itu menjabat komisioner KPU. Pihak KPK melalui juru bicara Tessa Mahardika menyatakan akan mengkonfirmasi kabar penetapan tersangka ini dan segera disampaikan secara resmi. Sementara juru bicara PDIP Ciko Hakim menyatakan belum ada info akurat terkait hal ini. Video amatir warga merekam banjir bandang yang menerjang Desa Dander, Kecamatan Dander, Bojonegoro, Senin sore. Air bercampur lumpur dari kawasan hutan mengalir deras ke tengah jalan dan permukiman. Ketinggian banjir antara 50 hingga 1 meter, terutama di daerah cekung atau dataran rendah. Bahkan akses antar kecamatan di sejumlah titik sempat terputus akibat derasnya arus yang melintas di jalan. Banjir bandang berlangsung setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah selatan Bojonegoro. Setelah banjir, warga pun harus gotong royong untuk membersihkan lumpur sisa banjir. Setinggi apa Pak banjirnya? Sampai apa Pak? Sampai ke perut ini Pak? Ya, pinggang. Semeter lebih berarti Pak ya? Semeter lebih. Dari data BPBD setempat, banjir bandang ini melanda Desa Dander, Ngunut, Growok, Sumber Arum, dan Desa Kunci, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Sejumlah warga dievakuasi tim SAR dengan perahu karet dari lokasi banjir di Pangkep, Sulawesi Selatan. Proses evakuasi warga ke pengungsian diutamakan wanita, lansia, dan anak-anak. Dari data BPBD, banjir masih merendam 4 kecamatan, yakni Pangkajene, Bungoro, Minasatene, dan Segeri dengan ketinggian air sekitar 50 cm. Genangan banjir mulai dari Malang kemarin Malang sampai sekarang belum surut. Ini waktu pertama tinggi sekitar 80 cm di jalanan. Namun kebanyakan rumah-rumah panggung di sini tenggelam di bawah karena banyak orang tinggal di bawah. Di Makassar, banjir sudah 4 hari merendam permukiman warga di Blok 8 Kelurahan Manggala. 114 warga saat ini masih bertahan di lokasi pengungsian di Masjid Darul Muttaqin. Saat pemeriksaan kesehatan, para pengungsi mulai terserang gatal-gatal, demam, dan hipertensi. Berdasarkan data BPBD Kota Makassar, banjir di Makassar merendam 4 kecamatan dan mengakibatkan 485 kepala keluarga yang terdiri dari 1.884 jiwa harus mengungsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang tewas, 9 lainnya hilang setelah sebuah perahu terbalik di Sungai Alas, Aceh Tenggara. Tangis keluarga pecah saat salah satu jasad dievakuasi. Keluarga menangis histeris saat warga mengevakuasi salah satu korban perahu tenggelam di Sungai Alas.
Kecamatan Leuser, Aceh Tenggara. Bahkan salah satu di antaranya jatuh pingsan karena tidak kuasa menahan kesedihannya. Dari data tim SAR, ada 29 penumpang dalam perahu yang terbalik di Sungai Alas. 2 di antaranya meninggal dunia, sementara 9 lainnya dinyatakan hilang. Proses pencarian korban pun terus berlangsung. Insiden tenggelamnya perahu terjadi saat mengangkut penumpang dari pelabuhan tradisional di Desa Marasetulen menuju Desa Bunbun. Selain membawa penumpang, kapal tersebut juga mengangkut sembako. Dari Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan.